Kelas 5, Pelajaran 10, Kisah Teladan Luqman. C. Nasihat Luqman kepada anaknya. 1. Jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amati dan bacalah dengan tartil Quran Surat Luqman Surah 31 ayat 13 berikut. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar." Apa arti mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mempersekutukan Allah artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah. Membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah. Menjadikan kayu besar sebagai Tuhan, lalu dipuja-puja dan disembah. Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah dengan sesuatu apapun dan tidak akan pernah sama. Karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Zalim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. 2. Jangan angkuh dan sombong. Amati dan bacalah dengan tartil Quran Surat Luqman Surat 31 ayat 18 berikut. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran Surat Luqman Surat 31 ayat 18 di atas adalah memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, berjalan di muka bumi dengan angkuh, dan membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya, bertemu teman mengucapkan salam sambil menyapa, "Apa kabar?" Jangan tak acuh kepada orang lain, angkuh, dan merasa hebat sendiri. Misalnya, merasa paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, dan paling hebat. Kalau berjalan dengan melenggang-lenggok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri, dan sebagainya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong lagi membanggakan diri. Artinya, orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai anakku, itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqman Al-Hakim yang harus kita teladani. 3. Hendaklah berbuat kebajikan. Amati dan bacalah dengan tartil Quran Surat Luqman Surat 31 ayat 17 berikut. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya
Yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Luqman, Surah 31 ayat 17. Luqman berseru, "Hai anakku, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah." Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti menegakkan agama, dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan agama. Kerjakanlah sesuatu yang baik. Misalnya, rajin beribadah dan berdoa, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru, rajin mengaji, rajin belajar, berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih, bertutur kata santun, mengerjakan tugas pekerjaan rumah tepat waktu. Hal penting yang dapat kita rangkum adalah sebagai berikut. 1. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salih. 2. Luqman seorang ayah yang bijaksana. 3. Luqman bukan seorang nabi, tetapi dia sangat mulia. 4. Luqman berasal dari kebangsaan Habsyi. 5. Luqman berasal dari wilayah Sudan. 6. Luqman sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga namanya diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. 7. Luqman mengajarkan gelar Al-Hakim yang artinya orang yang bijaksana. 8. Luqman sangat sayang kepada putranya, sehingga dia mengajarkan berbagai contoh keteladanan kepadanya. 9. Luqman mengajarkan kepada putranya supaya tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Luqman mengajarkan kepada putranya supaya mengesahkan Allah atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.